pagi ini edisi Senin 14 Desember 2020. Di antaranya, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Melawi melakukan edukasi pentingnya penerapan disiplin protokol kesehatan di lingkungan masyarakat. KPU Sintang mulai melakukan pleno perhitungan suara di tingkat kecamatan hingga 14 Desember 2020. Selanjutnya penghitungan suara tingkat kabupaten akan dilaksanakan 15 Desember 2020. Berita selengkapnya dibacakan oleh Dian Beniuda. Berita pertama. Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang Yosefa Hasnah meminta kepada seluruh satuan kerja Satker di lingkungan Pemkab Sintang agar berkomitmen melaksanakan kegiatan tahun 2020 tepat pada waktu. Menurut Yosefa, kondisi penerimaan negara APBN terjadi penurunan anggaran transfer ke daerah. APBN 2021 disusun dalam kondisi tekanan dan ketidakpastian yang tinggi akibat pandemi COVID-19. Hal ini mengakibatkan penerimaan negara telah mengakibatkan terjadinya penurunan anggaran transfer ke daerah dan dana desa. Pada tahun 2021, Kemendagri telah melakukan reformasi penganggaran antara lain melalui redesign sistem perencanaan dan penganggaran, yaitu dari sebelumnya menggunakan sistem informasi manajemen, perencanaan, penganggaran, dan pelaporan atau SIMRAL, beralih menjadi Sistem Informasi Pemerintah Daerah atau SIPD. Yosefa menyebut pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan untuk lebih selektif dalam melaksanakan kegiatan, seperti menitikberatkan anggaran terhadap penanganan di 4 sektor, antara lain sektor kesehatan, sektor pendidikan, sektor jaringan pengamanan sosial, dan sektor pemulihan ekonomi nasional. Berita selanjutnya. Menggali potensi desa di tengah pandemi COVID-19, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kapuas Hulu mengajak anggota Pembinaan Kesejahteraan Keluarga atau PKK menggalakkan kegiatan kerajinan tangan dan bercocok tanam. Laporan selengkapnya disampaikan Yos Taneri. Menggali potensi desa di tengah pandemi COVID-19, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat mengajak anggota Pembina Kesejahteraan Keluarga PKK menggalakkan kegiatan kerajinan tangan dan bercocok tanam. Tenaga ahli Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa, Koordinator Tenaga Pendamping Profesional Kabupaten Kapuas Hulu, Dedi Hari Suprianto kepada RRI menjelaskan, pihaknya telah menginstruksikan 278 desa di 23 kecamatan wilayah Kapuas Hulu untuk menggiatkan kegiatan PKK dalam rangka mendukung program Desa Ramah Perempuan, salah satunya menggalakkan kegiatan kerajinan tangan dan bercocok tanam. Di bulan-bulan ini, tanaman-tanaman hias yang ada di sekitar Kapuas Hulu atau di sekitar desa-desa bisa dimaksimalkan dan dibudidayakan. Kita menghimbau ibu-ibu PKK di desa tersebut, seperti di Putusibau Utara, itu ada 2 desa yaitu Datadian dan juga Sambus, dan juga di Kedamin itu di posisi Putusibau Selatan juga memaksimalkan tanaman-tanaman hutan dikemas sehingga bisa mempunyai nilai ekonomis, kemudian bisa menambah pendapatan untuk keluarga mereka. Selain menggalakkan kegiatan kerajinan tangan dan bercocok tanam, Dedi mengatakan pihaknya telah melaksanakan pelatihan potong rambut, memasak, dan pelatihan pengolahan ikan air tawar menjadi bakso, nugget, kerupuk basah, kerupuk kering, dan abon kepada ibu-ibu PKK mulai dari tingkat kecamatan hingga tingkat desa di wilayah Kapuas Hulu. Ia mengatakan Desa Ramah Perempuan bertujuan untuk perkembangan desa menuju desa maju, berkembang dan mandiri. Karena itu ia berharap seluruh anggota PKK di desa dapat proaktif menggali potensi yang ada di desa dalam upaya mendorong kemajuan pembangunan desa di sektor perekonomian masyarakat. Dari Kabupaten Kapuas Hulu, Yos Taneri melaporkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Melawi hingga saat ini terus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya penerapan disiplin protokol kesehatan di lingkungan masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Lairi Rahmi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Melawi berupaya terus mengedukasi masyarakat mengenai penerapan disiplin protokol kesehatan di lingkungan masyarakat, mengingat wabah pandemi COVID-19 belum juga berakhir.
Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Melawi, Syafarudin menjelaskan, pihaknya terus meningkatkan kesadaran disiplin serta tertib dalam melaksanakan penerapan disiplin protokol kesehatan berdasarkan Peraturan Bupati Melawi Nomor 38 Tahun 2020. Kita kan sedangkan melaksanakan penerapan disiplin protokol kesehatan berdasarkan Peraturan Bupati Melawi Nomor 38 itu. Jadi kita mengharapkan masyarakat itu jika keluar rumah wajib menggunakan masker. Itu udah wajib sekarang menggunakan masker. Menjaga jarak, jangan berkerumun. Pada prinsipnya berhati-hatilah menjaga masyarakat. Menjaga diri sendiri dulu dan lingkungannya. Karena bagaimanapun COVID-nya masih belum selesai gitu. Syafarudin menambahkan, masyarakat dihimbau untuk selalu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menggunakan air mengalir, dan menjaga jarak. Kegiatan ini juga berdampak positif terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Selain itu, ia meminta agar masyarakat tetap menjaga kesehatan. Hal ini dilakukan agar imunitas tubuh tetap terjaga. Syafarudin berharap wabah pandemi COVID-19 cepat berakhir agar aktivitas masyarakat dapat berjalan normal seperti biasanya. Dari Kabupaten Melawi, Laili Rahmi melaporkan. Kepala Kejaksaan Negeri Kejari Sintang Imran SHMH mengatakan menyelesaikan sejumlah kasus hukum di wilayah Sintang dan Melawi, mengingat beberapa tugas dan fungsi kejaksaan dijalankan sebaik-baiknya. Apalagi kejaksaan sebagai aparat penegak hukum yang diberi kewenangan dalam tindak pidana korupsi. Penuntutan pidana umum yang datangnya dari kepolisian diselesaikan karena pihaknya diberi kewenangan untuk melakukan tuntutan. Selain itu, adanya permasalahan Perdata dan Tata Usaha Negara atau PTUN terkait dengan kerjasama serta peningkatan kemampuan fungsi intelijen yang melakukan sinergi bersama Forkopimda di Sintang. Liputan khusus Pilkada 2020. Pengangkutan logistik surat suara pilkada dari daerah pedalaman Kecamatan Ambalau ke Kabupaten Sintang terhambat cuaca buruk dan perjalanan, sehingga petugas pengamanan dan logistik bermalam di Kecamatan Serawai. Pejabat sementara Kasih Humas Polsek Ambalau, Bribka Wardi mengatakan 12 Desember 2020 pada pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, pihaknya menggunakan kendaraan air dan serta pihaknya menggunakan kendaraan air tiba di Kecamatan Serawai menuju Sintang. Akibat terkendala cuaca yang diguyur hujan lebat, setibanya di Kecamatan Serawai pada pukul 23.20 waktu Indonesia Barat, surat suara bersama personel TNI Polri yang melakukan pengamanan bermalam di Kecamatan Serawai. Perjalanan dilanjutkan menuju KPU Sintang pada 13 Desember 2020 dan telah tiba di Sintang dengan aman. Menurut Wardi, faktor alam dan jauhnya jarak tempuh merupakan kendala dan tantangan tersendiri bagi personel yang melakukan pengawalan logistik. Ketua KPU Kabupaten Sintang, Hazizah, mengatakan penghitungan suara di tingkat kecamatan hingga 14 Desember 2020. Selanjutnya, penghitungan suara tingkat kabupaten 14 hingga 17 Desember 2020. Laporan selengkapnya disampaikan Ade Ramli. Proses rekapitulasi perhitungan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sintang tahun 2020 di sejumlah kecamatan di Kabupaten Sintang saat ini sudah dilaksanakan. Ketua KPU Kabupaten Sintang Hajijah mengatakan perhitungan suara di tingkat kecamatan hingga 14 Desember 2020. Selanjutnya perhitungan suara di tingkat kabupaten 14 hingga 17 Desember 2020. Hal ini juga mengacu pada penerapan protokol kesehatan COVID-19. Tunggu hasil dari teman-teman tingkat PPK merekap, mengingat juga ini masa pandemi dan undangan serta yang hadir itu hanya diperbolehkan hanya beberapa. Kita tetap mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID, yang mana nanti tetap dihadiri oleh saksi, kemudian dihadiri oleh Bawaslu dan dihadiri oleh KPU. Pihaknya berharap dukungan dari pengawalan dan pengawasan semua pihak terkait proses ini. Hajijah menegaskan seluruh tahapan rekapitulasi baik di tingkat kecamatan maupun kabupaten. Rencana proses rekapitulasi akan dilakukan live streaming melalui Facebook dan YouTube KPU Sintang. Ade Ramli, RRI Sintang.
Hingga minggu malam, real count sementara KPU Sintang menunjukkan perolehan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati Sintang nomor urut 1 Jarod Sudianto unggul atas dua pasangan calon lainnya. Taufik Hidayat menurunkan laporannya. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Sintang merilis hasil perhitungan suara melalui laman pilkada2020.kpu.go.id secara real time. Hingga hari Minggu malam 13 Desember 2020 pukul 20, perolehan suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sintang 2020 menempatkan pasangan nomor urut 1 Jarod Winarno Sudianto memperoleh suara 51,5%. Sementara pasangan nomor urut 2 Aski Manhatta memperoleh suara 8,8% dan pasangan nomor urut 3 Yohanes Rumpak Sarifudin meraih suara 39,7%. Angka ini tidak banyak berubah dari hari sebelumnya. Data yang masuk saat ini progres 733 TPS dari 1.186 TPS atau 61,80%. Ketua KPU Kabupaten Sintang Hajizah mengatakan KPU membuka laman pilkada 2020.kpu.go.id kepada publik sebagai wujud transparansi. Sumber data merupakan data real yang diambil dari setiap TPS. KPU juga mengklaim data yang diambil pada menu hitung suara adalah data hasil formulir model C hasil yang dikirim oleh KPPS melalui Sirekap. Data yang ditampilkan pada menu hitung suara bukan merupakan hasil resmi perhitungan perolehan suara. Penetapan hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara dilakukan secara berjenjang sesuai tingkatan dalam rapat pleno terbuka. KPU juga akan mulai melaksanakan pleno rekapitulasi perhitungan suara tingkat Kabupaten Sintang hari ini. Jadwalnya itu terjadwal di tahapan itu dimulai dari tanggal 14 sampai dengan tanggal 17. Tapi untuk KPU Sintang perencanaannya itu tanggal 15 dimulai. Taufik Hidayat melaporkan. Demikian tadi telah kita ikuti liputan khusus Pilkada 2020. Demikian Warta Berita Daerah Radio Republik Indonesia Sintang untuk edisi Senin 14 Desember 2020. Sebelum kami akhiri Warta Berita pagi ini, kembali kami sampaikan berita utama. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Melawi melakukan edukasi pentingnya penerapan disiplin protokol kesehatan di lingkungan masyarakat. KPU Sintang mulai melakukan pleno perhitungan suara di tingkat kecamatan hingga 14 Desember 2020. Selanjutnya perhitungan suara tingkat kabupaten akan dilaksanakan 15 Desember 2020. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dian Benyuda mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.